dan juga teman-teman semua. Selamat datang di webinar ADS Inklusif yang pada malam ini bertema menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus lewat edukasi kreatif. Webinar pada malam hari ini akan dibawakan oleh pembicara kita yang sudah berpengalaman, yaitu Ocha Ananda Suherik, MPSI, psikolog, clinical child and adolescent, psikologis, dan juga merupakan founder dari Astana Kasih. Gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung pada webinar malam ini, boleh untuk isi form absensinya terlebih dahulu. Sudah saya share di dalam kolom komentar. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah mengisi form absensi di awal, kemudian juga mengisi form feedback di akhir, besok Senin kami akan kirimkan materi presentasi yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Ocha dan juga recording webinar pada malam ini. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman mengikuti webinar malam ini dari awal sampai akhir karena pastinya akan memberikan Bapak Ibu semua dan juga teman-teman insight yang baru terkait bagaimana sih kita bisa menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus melalui edukasi kreatif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada sesi pada malam hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menonton video company profile dari ADES Inklusif, supaya Bapak Ibu juga lebih kenal dengan kami seperti itu ya. Dan nanti juga setelah video akan dilanjut dengan presentasi dari tim ADS Inklusif. Untuk itu, Kak Andra boleh dibantu dulu untuk ditayangkan videonya ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, selamat menyaksikan. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. Karena itu, mereka memerlukan lingkungan yang bisa mendampingi sesuai kebutuhannya. IDS Inklusif menghadirkan pembelajaran kreatif untuk remaja 17 tahun ke atas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus. Setiap sesi dirancang melalui praktik langsung. Fokusnya bukan pada ujian, tetapi pada proses berkarya dan eksplorasi. Peserta belajar menggunakan aplikasi kreatif yang mudah diadaptasi dan relevan dengan kebutuhan industri. Di setiap semester, mereka menghasilkan karya yang dapat dipresentasikan sebagai bentuk perkembangan diri. Lewat proses ini, mereka belajar membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemandirian, dan mengekspresikan diri dengan lebih bebas. Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah saya bersyukur banget karena di IDS ini sangat adaptif terhadap anak-anak seperti Faki dan juga sangat memberi ruang gitu ya, memberi ruang. Mungkin kalau di kampus lain yang lebih kaku gitu kan, dengan Faki yang pernah outburst di kelas, pernah ya meltdown segala macam, mungkin akan dapatkan peringatan modelnya seperti itu. Tapi IDS pendekatannya beda. Jadi orang tua dipanggil, diajak bicara, ini kondisi anaknya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Dan IDS juga memberikan alternatif pilihan bagi saya untuk supaya Faki tetap bisa sekolah di sini, kami masih bisa terima, tapi mereka memberikan metode gitu loh, memberikan tambahan tutor gitu. Jadi kami itu dengan tutornya, dengan saya, dengan psikolog, dengan Bu Zaki juga ya dari pihak akademik, berkala untuk melakukan meeting lah, bagaimana strategi kedepannya, Akhirnya alhamdulillah getting better gitu loh. Dari yang tadinya setiap kali dia ada suatu hal, misalnya tugas ketinggalan atau deadline terlewat, dia bisa sampai emosi segala macam, tapi sekarang makin baik gitu loh dengan berbagai pendekatan segala macam. Kayak saya bersyukur banget bahwa IDS itu tidak menutup mata ya, tidak look away terhadap anak-anak yang seperti ini, karena saya yakin mereka punya potensi gitu loh. Mereka punya potensi, hanya saja mereka punya pola pikir yang berbeda dan cara belajarnya juga berbeda gitu loh. Kalau diceritakan di awal ceritanya gimana berkenalan sama Faki, adaptasinya cukup ya berat. Faki cukup emosional orangnya, gampang meluapkan emosinya. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan berbagai macam strategi dan treatment yang kebetulan secara pribadi saya punya dan juga saya kolaborasikan dengan tim konselor di IDS. Jadi hasilnya kami diskusi
syukur dan alhamdulillah semakin kemari semakin baik dan semakin bagus. Kalau ditanya portfolio dan segala macam, emang dasarnya suka gambar ya, jadi dia aktif banget untuk menggambar dan membuat portfolionya gitu. IDS Inklusif, ruang belajar yang aman dan suportif. Ya, ya itu dia Bapak Ibu dan juga teman-teman perkenalan singkat mengenai IDS inklusif. Namun rasanya kurang lengkap kalau tidak disampaikan langsung begitu ya oleh tim dari IDS inklusif yaitu Kak Gina. Untuk itu Bapak Ibu setelah ini kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan singkat mengenai IDS inklusif itu apa begitu ya dari Kak Gina. Untuk itu Kak Gina apakah sudah siap? Masih di mute Kak Gina? Iya. Oke. Oke, apakah udah terdengar, Mas Pandu? Ya, Apakah sudah silakan. terdengar? Sudah, silakan Kak Iya, Gina. terima kasih. Halo Bapak Ibu, selamat malam semua serta teman-teman yang telah hadir. Oke, aku Gina akan menjelaskan sedikit banyak tentang IDS inklusif ini ya. Oke, pertama-tama eh, di IDS inklusif ini, kami percaya kalau setiap individu punya cara belajar, cara mengekspresikan diri, dan cara bertumbuhnya masing-masing. Dan dunia kreatif adalah salah satu tempat yang paling ramah untuk hal tersebut. Oke, lanjut mungkin Mbak Andra. IDS sendiri udah berdiri sejak tahun 2000 dengan berawalan namanya yaitu Digital College. Nah, memang dari awal sudah dikenal sebagai sekolah desain, animasi, dan film yang berbasis praktik seperti itu. Melalui program IDS inklusif, visi ini diperluas untuk menjangkau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, di mana remaja yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, program ini dirancang agar setiap mahasiswa bisa belajar dengan nyaman tanpa nilai yang membebani. Jadi fokus kami adalah pada proses, pada karya, dan pada perkembangan diri, bukan sekedar hasil akhir. Oke, next Mbak Andra. Program ini itu terbuka untuk Mbak Andra. Jadi program IDS inklusif ini sendiri terbuka untuk orang tua, Bapak Ibu yang mencari tempat kuliah yang tepat untuk anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, mungkin karena belum menemukan tempat yang benar-benar memahami kebutuhan mereka, jadi IDS sendiri hadir untuk menjadi wadah seperti itu. Nah, yang kedua, belajar melalui praktik bukan ujian. Jadi di idea sendiri bukan hasil akhir yang dinilai, tetapi pada prosesnya dan perkembangan diri siswa sendiri. Terus diperuntukkan untuk individu yang ingin mengeksplorasi potensi kreatif. Jadi memang dari awal membangun kepercayaan diri sambil belajar keterampilan praktis. Nah, praktiknya langsung dengan aplikasi yang ramah seperti Canva, CapCut, Procreate, Adobe, dan lainnya. Terus di IDS inklusif sendiri ada juga bimbingan konseling dan observasi secara berkala. Jadi monitoring dan bimbingan rutin agar motivasi dan semangat belajar student tetap tinggi. Dan yang terakhir, latihan mandiri serta kolaboratif. Jadi mahasiswa belajar mengatur diri, manajemen waktu, dan bekerja sama dalam suasana yang suportif. Dalam pembelajarannya, beberapa sesi akan bergabung dengan student yang lain seperti itu. Nah, lamanya adalah 24 bulan atau 4 semester dalam 16 sesi per kelasnya kalau di IDS inklusif. Nah, kalau di IDS inklusif selama satu sesi adalah 2 jam. Jadi cukup untuk anak-anak yang memang cenderung cepat bosan seperti itu karena sesinya yang singkat, terus kelasnya juga kecil agar dosen atau praktisi tetap memantau perkembangan anak secara terinci seperti itu dan adanya pendampingan oleh fasilitator serta spesialis. Dan yang terakhir, sertifikat penyelesaian program dari IDS.
Oke, lanjut Mbak Andra. Nah, apa yang dipelajari selama 4 semester atau 24 bulan ini? Dan yang pertama, di semester 1 adanya pengenalan dasar desain grafis, ilustrasi digital, dan produksi konten kreatif. Jadi nantinya, student akan menghasilkan karya berupa poster, ilustrasi karakter, dengan storytelling, video pendek, serta model 3D sederhana. Di semester 2-nya, student akan menghasilkan desain merchandise, ilustrasi digital bertema, kampanye media sosial, serta pemodelan 3 dimensi. Agar student mampu menghasilkan karya yang siap publikasi. Nah, di semester 3, siswa akan memperdalam animasi 3 dimensi dan klasik, pembuatan konten video tingkat lanjut, dan ilustrasi komik untuk mendorong eksplorasi narasi visual tahap lanjut. Dan yang terakhir, student akan diperkenalkan wirausaha kreatif, pitching produk, sehingga menuntun peserta menyelesaikan proyek akhir berupa portofolio atau karya digital showcase sebagai pembelajaran tahap akhir. Nah, mengapa dunia kreatif cocok untuk anak inklusif? Karena di dunia kreatif sendiri tidak ada benar atau salah, tidak ada nilai jelek. Yang ada adalah ekspresi diri, eksplorasi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Nah, di IDS inklusif ini, teman-teman akan belajar sambil praktik langsung, mulai dari desain, ilustrasi, film, hingga animasi. Hal ini membuat pembelajaran terasa menyenangkan, bukan menegangkan. Oke, next, Mbak Andra. Nah, mahasiswa belajar mempresentasikan ide, mengenal dasar-dasar bisnis kreatif, dan menyiapkan proyek akhir mereka. Jadi, setiap semester ditutup dengan pameran karya. Setelah mengikuti program ini, mahasiswa dapat mengembangkan diri ke berbagai jalur. Yang pertama ada graphic designer and illustration, animator and motion artist, filmmaker and content production, serta independent creator and visual explorer. Tujuan utama bukan sekedar karir, tetapi membangun rasa bangga, kepercayaan diri, dan kemandirian bertahap. Nah, kami memahami bahwa setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kadang yang dibutuhkan bukan tempat yang sama seperti lainnya, tetapi tempat yang benar-benar mengerti. Di IDS Inklusif sendiri berkomitmen menjadi ruang aman di mana anak bisa belajar, berkarya, dan tumbuh tanpa rasa takut dihakimi. Mungkin itu aja dari aku. Kalau mau ada yang tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor yang bisa kontak ke nomor yang tertera. Kita available banget buat jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman, ibu bapak sekalian. Tuh. Mungkin itu aja dari aku, Mas Pandu. Terima kasih. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Gina untuk penjelasannya. Nah, kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut dengan Kak Gina, bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di dalam kolom komentar. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman, saya ingatkan kembali lagi untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengisi form absensi yang sudah saya share juga di dalam kolom komentar dan nanti di akhir mengisi form feedback. Karena nanti untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi form absensi dan form feedback di akhir, besok Senin kami akan kirimkan materi presentasi yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Ocha, serta juga live recording daripada webinar malam ini. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi inti dari webinar malam ini, yaitu pemaparan materi yang sudah disiapkan oleh Mbak Ocha. Untuk itu, kita sapa dulu Mbak Ocha. Halo, selamat malam Mbak Ocha. Apakah sudah siap? Halo, selamat malam. Baik, kalau begitu. Silakan Mbak Ocha. Oke, terima kasih Mas Pandu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sesi kita di malam ini gitu ya. Salam kenal, saya Ocha, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sesi malam ini kita lebih ke sharing gitu ya, lebih ke ngobrol. Jadi sesinya juga interaktif aja. Boleh banget kalau Bapak Ibu nanti mau menanggapi, mau bertanya, mau merespon gitu ya. Jadi kita juga supaya bisa lebih dalam gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi pandangan, atau mungkin masih ada hal-hal yang dibingungin juga gitu.
Nah, sebelum saya mulai, saya mau sambil cek juga gitu kira-kira Bapak Ibu di sini yang sudah bergabung itu kira-kira backgroundnya apa gitu ya, dalam artian apakah orang tua, apakah guru, apakah mungkin terapis dan sebagainya, supaya nanti juga saya bisa bantu elaborasi lebih lanjut nih sesuai dengan background dan juga konteks dari para Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mungkin boleh sambil ketik di kolom chat gitu ya, sambil perkenalan nama juga, namanya siapa, lalu tadi backgroundnya apa gitu ya, sehingga kita juga bisa saling tahu, saling kenal, walaupun mungkin hari ini bergabungnya masih lewat online gitu ya. Boleh di chat dulu, saya sambil lihat juga di kolom chat. Oke, Badillah, oke. Badillah, terapi BT ya, terapis BT. Oke, salam kenal, Badillah. Yang lainnya? Ada yang mungkin orang tua atau mungkin sama terapis juga atau mungkin ada profesi yang lain guru. Oke, ada Mbak Rida, guru TK. Oke, salam kenal Mbak Rida. Ada Ibu Anes, orang tua. Oke, salam kenal Ibu. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Yang lain ada. Oh, oke. Ada Kak Genta, mahasiswa psikologi. Wah, senang banget ada sesama apa namanya, background psikologi juga gitu ya. Jadi kita bisa saling ngobrol juga nanti, Kak Genta. Ada Mbak Reski, freelance atau guru les dengan 2 anak ABK. Oke, salam kenal, Ibu. Ada Ibu Haryat nih orang tua. Oke. Ada Kak Tias atau Mbak Tias, guru pembimbing khusus. Oke, ya, ya kebayang. Jadi memang peserta hari ini senang banget ya Mas Pandu dan tim ternyata cukup beragam. Ada yang orang tua, ada yang juga mahasiswa, ada yang mungkin seringkali mendampingi anak dengan kebutuhan khusus juga, baik itu guru, terapis dan sebagainya. Oke, saya udah dapat gambarannya. Terima kasih banyak untuk responnya. Mungkin boleh tim dibantu untuk share screen materinya. Oke, nah sesuai dengan judulnya gitu ya para Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan membahas di sesi hari ini lebih ke menitik beratkan gitu ya terkait dengan kemandirian, terkait dengan kepercayaan diri di anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Dan nanti di akhir juga kita bisa coba eksplorasi kira-kira alternatif edukasi seperti apa yang bentuknya kreatif gitu ya, yang bisa kita coba kenalkan juga nih untuk menunjang kemandirian dan kepercayaan diri anak tersebut gitu ya. Boleh di next. Nah, ini salam kenal gitu ya. Mungkin tadi udah sempat diperkenalkan juga, saya cerita sedikit lebih lanjut gitu. Kalau dari background pendidikan sendiri, saya backgroundnya mengambil pendidikannya Magister Psikologi Profesi Klinis, lalu mengambil peminatannya anak dan remaja. Jadi memang walaupun mungkin juga range kasus atau range usianya sebenarnya cukup beragam ya di psikolog klinis, tapi kalau pengalaman praktik lebih banyak ngehandle-nya tuh dari range usia anak-anak sampai remaja gitu ya. Dan memang profilnya juga cukup banyak dengan anak kebutuhan khusus gitu. Jadi memang lumayan sering gitu ya, lumayan cukup banyak berinteraksi baik dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan gurunya dan sebagainya, terapisnya juga gitu ya. Kalau saat ini sehari-hari saya berpraktik sebagai psikolog gitu ya, dan juga memang mengembangkan juga klinik psikologi atau layanan psikologi gitu ya, namanya Astana Kasih Psychological Center. Jadi memang harapannya sih bisa membantu dengan penuh kasih juga gitu ya bagi individu, bagi anak-anak, bagi keluarga yang memang sedang membutuhkan dukungan psikologis juga gitu.
Nah, kalau di Jakarta sendiri, saya praktiknya di Rumah Sakit Siloam Agora dan juga di namanya Sadari, itu deket juga sama IDS gitu ya. Jadi kalau misalnya para apa namanya parents di sini atau mungkin para guru di sini juga mau mampir ke IDS, boleh banget juga kalau mampir ke klinik Sadari karena lumayan deket juga gitu ya lokasinya. Nah, jadi kurang lebih itu keseharian dan juga background ku gitu ya. Boleh di next. Nah, ini saya cerita sedikit soal klinik psikologi yang tadi saya singgung gitu ya. Jadi sebenarnya kita mengembangkan Asana Kasih ini tujuannya sih untuk bisa mendukung para individu, para anak-anak, para keluarga, ataupun juga caregiver yang ada di sekitar individu tersebut buat bisa berdaya gitu ya. Dan kita yakin dan kita percaya bahwa semangat untuk bisa berdaya itu bisa dibangunnya kalau kita bisa membangun interaksi tersebut dengan penuh kasih. Jadi makanya di awal pembentukan klinik ini saya insist banget, saya kekeh banget gitu ya, pengen menyertakan nama kasih gitu di nama klinik kita supaya memang bisa tersampaikan juga dan ke-highlight juga apa yang ingin disampaikan sama kita. Nah, kalau kliniknya yang offline kita itu adanya di Bandung karena kebetulan saya sendiri juga memang orang Bandung gitu ya. Jadi untuk layanannya sebenarnya kalau yang offline lebih banyak di Bandung gitu ya di lokasi klinik kami, tapi beberapa juga kita udah punya mitra termasuk di daerah Jabodetabek gitu ya. Dan juga memang ada beberapa yang bentuknya layanannya juga online gitu. Jadi mungkin di sini kalau ada beberapa rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sedang membutuhkan akses gitu ya, bisa juga ke kami. Kita bisa menyediakan konseling atau juga mental health check up atau screening tumbuh kembang. Mungkin di beberapa anak dan remaja juga ada asesmen minat dan bakat ataupun juga tes IQ, kesiapan sekolah gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang apa sedang kita kembangkan dan juga bisa kita tawarkan juga di Astana Kasih gitu. Oke, mulai di next. Nah, kita mulai masuk ke sesi sharingnya. Jadi sebenarnya kurang lebih ada 3 topik kita hari ini. Yang pertama, mengenal lebih lanjut dulu nih soal disabilitas itu apa. Walaupun kalau misalnya saya lihat dari profil peserta hari ini, sepertinya pasti sudah jauh familiar, sudah sering kali berinteraksi, dan bahkan mungkin sekali jauh lebih paham dibanding saya juga gitu ya. Tapi kita overview sedikit aja soal konsep disabilitas itu seperti apa, profil anaknya biasanya seperti apa gitu ya. Lalu nanti kita akan bahas juga soal bagaimana sih gambaran kemandirian dan kepercayaan diri gitu ya di anak-anak dengan disabilitas ini. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita mau menggunakan pendidikan kreatif ini sebagai salah satu tools untuk mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri di anak-anak ini. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke topik yang pertama ya. Sebenarnya apa sih disabilitas itu? Bisa di next lagi. Nah, jadi sebenarnya walaupun memang definisi disabilitas itu terus berkembang gitu ya, tapi kalau definisi terbaru yang biasanya paling sering digunakan itu adalah saat individu punya keterbatasan tertentu gitu ya, punya ketidakmampuan di aspek tertentu, lalu bertemu dengan suatu barrier atau suatu batasan atau suatu halangan gitu ya. Dan akhirnya kedua hal ini baik dari segi lingkungan dan juga dari sisi individu itu sendiri bertemu gitu ya. Akhirnya menyebabkan atau membuat individu tersebut semakin terbatas gitu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau berpikir sesuatu gitu ya. Jadi intinya adalah saat kita punya profil yang unik gitu ya, saat individu punya profil yang unik yang membuat dia punya keterbatasan dan bertemu batasan tertentu juga dari lingkungan sekitarnya, begitu. Nah, profilnya itu ada apa aja sih? Boleh di next. Nah, biasanya secara umum itu melihatnya dari 4 aspek ini. Jadi, biasanya kita bisa cek juga ya, ini termasuk disabilitas yang seperti apa gitu ya. Apakah disabilitas fisik? Jadi misalnya ada anggota fisiknya yang punya keterbatasan, atau misalnya ada anggota fisiknya yang punya gangguan tertentu atau mungkin punya keunikan tertentu gitu ya. Atau yang kedua bisa juga sensorik. Sensorik ini tuh panca indera gitu ya, mudahnya. Jadi entah di area panca inderanya punya hambatan tertentu gitu ya, atau mungkin punya kesulitan tertentu gitu ya, itu bisa dikategorikan
disabilitas sensorik, bisa juga intelektual. Intelektual itu pemikiran gitu ya. Jadi misalnya beberapa anak yang keterbatasan secara kognitif gitu ya, atau secara pemikiran, atau punya perkembangan syaraf yang berbeda, punya profil otak yang berbeda gitu. Dan yang terakhir tuh mental gitu ya. Jadi kalau misalnya individu punya perkembangan psikologis yang sedikit berbeda, atau misalnya punya tantangan juga dalam konteks perkembangan sosio-emosionalnya gitu ya, itu bisa termasuk ke dalam ragam disabilitas juga gitu. Jadi secara sederhananya bisa kita lihat dari 4 kategori ini. Boleh di next? Nah, tapi sebenarnya ada juga IDEA gitu ya, itu sudah membuat kategori kebutuhan khusus yang lebih detail gitu. Menurut saya, kenapa ini perlu saya sampaikan untuk overview secara umum aja gitu ya, supaya kita juga melihat bahwa anak dengan kebutuhan khusus itu punya spektrum yang sangat luas sekali gitu. Punya profil yang beda-beda sekali, walaupun terkesannya kebutuhan khusus ini sudah menjadi suatu label ya, atau suatu cap yang kita berikan kepada suatu anak gitu. Tapi yang perlu kita highlight adalah bahwa ternyata kategorinya pun banyak sekali gitu ya. Dan dari setiap kategori pun pasti punya keunikannya, punya kekhasannya gitu. Sehingga kita juga penting untuk tidak hanya bergantung pada label yang dimiliki oleh anak ini, atau tidak bergantung pada kategori anak ini aja gitu ya, termasuknya ke dalam kategori yang mana gitu. Tapi yang penting adalah saat kita bisa benar-benar mengenali profilnya. Karena misalnya kita hanya bergantung atau hanya berfokus kepada label ABK-nya gitu ya, misalnya, oke ini anak saya punya kebutuhan khusus karena anak saya ini didiagnosis ASD misalnya gitu ya. Kalau kita fokus ke labelnya, anak saya autis gitu ya, anak saya em, sudah didiagnosis tersebut oleh profesional misalnya ya. Tapi kita tidak menggali lebih detail lagi nih sebenarnya autis yang seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya keunikan dia itu apa gitu ya. Sebenarnya apa yang masih jadi tantangan utamanya anak ini. Itu pasti akan berbeda sekali approach-nya. Jadi yang mau saya tekankan di awal, jangan sampai kita juga melihat kebutuhan khusus ini sebagai suatu label, suatu cap, atau suatu kategori yang membuat kita jadi melihat anak kita, murid kita, atau mungkin kerabat kita, itu jadi sesuatu yang sudah terkotak-kotakan terlebih dahulu gitu ya, tanpa kita mau kenal lebih jauh lagi gitu. Oke, kalau Down syndrome masuknya kemana, Kak? Oke, kalau misalnya secara profil bisa masuk ke dalam intellectual disability salah satunya, karena biasanya anak dengan Down syndrome pasti secara umum ya karakternya itu ada disabilitas intelektual atau IQ-nya sangat rendah sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata Down syndrome-nya diikuti dengan berbagai gangguan atau hambatan lain, bisa juga yang multiple disabilities gitu. Oke, kita masuk lagi. Next. Nah, ini berkaitan juga dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya walaupun memang sudah ada kategorisasi atau sudah ada label yang spesifik gitu ya, bahwa em, anak dengan kriteria ABCD itu termasuknya tadi ya ke kategori yang mana? Apakah ke kategori autism atau ke kategori tadi intellectual disability atau ke gangguan impairment di sensori misalnya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah justru kita yakini bahwa setiap individu atau setiap anak itu punya profil kekuatannya masing-masing. Walaupun mungkin buat kita juga butuh waktu yang lebih lama, atau butuh proses, atau butuh em, upaya yang lebih gitu ya untuk bisa mengenali kekuatan ini. Tapi biasanya pada akhirnya tuh bisa kita temukan gitu ya. Kayak tadi mungkin kalau misalnya
para Bapak Ibu sudah bergabung di awal, tadi sempat ditunjukkan juga video pembelajaran di IDS gitu ya. Tadi ternyata ceritanya ada juga nih anak yang walaupun mungkin secara emosional butuh waktu buat adaptasi, tapi ternyata dia minat gambarnya tinggi banget. Dia minat untuk membangun portofolionya sangat tinggi gitu ya, dan tadi difasilitasi oleh IDS gitu. Begitupun dengan klien-klien saya gitu ya yang saya temukan. Walaupun mungkin dia punya tantangan di area lain, tapi pasti punya kekuatan yang unik banget yang mungkin bahkan buat anak-anak tipikal itu pun belum tentu punya. Misalnya ada klien saya yang sangat detail gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang jauh banget, yang mungkin minor banget tuh dia bisa notice gitu ya. Atau ada klien saya yang memang bener-bener tuh disiplin banget, bener-bener dia bisa ngingetin orang tuanya atau dia bisa ngingetin orang-orang sekitarnya kalau ternyata udah keluar dari rules yang ada gitu ya. Atau misalnya yang juga punya minat seni yang tinggi banget, yang ternyata suka musik, suka menggambar gitu ya, atau di bidang olahraga suka renang gitu. Jadi sebenarnya setiap anak itu pasti punya kekuatan, walaupun kita juga mungkin perlu lebih bersabar dalam menggali potensinya tadi, atau mungkin kita juga perlu menyamakan ekspektasi kita nih soal kekuatannya. Karena mungkin kekuatannya tidak seperti kekuatan anak tipikal gitu ya, yang pada umumnya sering dijumpai gitu ya. Tapi sebenarnya pada akhirnya itu jadi keunikannya mereka juga sebenarnya gitu. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan juga biasanya memang membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk jangka waktu yang panjang. Jadi memang biasanya membutuhkan pendampingan untuk dari orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga atau gurunya atau orang tuanya gitu ya, seumur hidupnya. Tapi memang biasanya yang bisa kita upayakan adalah seiring bertambah usianya anak, kebutuhannya ini bisa semakin berkurang kebutuhan dukungannya. Jadi misalnya kalau waktu kecil itu hampir selalu full harus dimonitor gitu ya, tapi seiring bertambahnya usia, masuk mulai remaja mungkin perlu dimonitor di konteks-konteks tertentu aja gitu ya. Nah itu yang perlu kita tekankan juga bahwa walaupun anak-anak ini butuh dukungan jangka panjang, tapi sebenarnya anak-anak ini juga bisa kok kita mulai kurangin perlahan seiring bertambahnya usia bentuk dukungannya supaya dia bisa lebih mandiri gitu ya ke depannya. Nah, yang ketiga ini yang sering lupa gitu ya, yang saya sering temukan juga di ruang konseling adalah sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini secara umum punya sensitivitas emosional yang tinggi. Artinya adalah mereka ini punya kepekaan atau punya rasa empati atau punya pemahaman sosial sebenarnya yang cukup tinggi gitu. Mungkin di sini kalau para bapak ibu ada yang punya pengalaman serupa dari anaknya atau mungkin dari muridnya gitu ya, dari anak-anak yang sedang diterapi boleh banget. Tapi biasanya cukup cukup mudah ter terkoneksi secara emosional, entah itu dalam konteks positif ataupun negatif. Jadi misalnya seringkali gampang sensing kalau kita lagi stres atau kita lagi sedih, dia juga ikutan menunjukkan perilakunya, misalnya entah dalam bentuk tantrum atau entah juga sama-sama ikutan apa namanya gloomy gitu ya. Tapi sebaliknya juga kadang kalau misalnya kita menunjukkan kasih sayang di beberapa anak berkebutuhan khusus juga anaknya affectionate banget gitu ya. Seringkali suka sentuhan gitu misalnya, suka juga dipuji, suka juga disayang gitu ya. Seringkali itu jadi profil yang ditemukan juga. Nah, tapi menurut riset terbaru juga gitu ya, apalagi punya anak-anak dengan kebutuhan khusus yang sudah semakin bertambah dewasa gitu ya, resiko untuk dia merasa helpless itu juga sangat tinggi. Nanti ini yang mau saya ceritain juga ke depannya ya. Kenapa ini jadi sesuatu yang penting untuk kita note adalah karena seringkali walaupun kita merasa mereka ini mungkin tidak tidak apa ya, belum mungkin kita sebagai orang luar memandangnya mereka nggak cukup ngerti gitu ya. Atau kita mungkin secara nggak sadar juga suka underestimate
mereka gitu ya, pemahaman akan diri mereka sendiri. Tapi sebenarnya mereka tuh ngerti loh bahwa mereka tuh juga punya punya kesulitan di aspek A, B, C, D. Mereka juga merasa frustrasi juga. Terus mereka juga merasa helpless juga sama hal-hal yang mungkin dia inginkan tapi nggak bisa dia tunjukkan gitu ya. Misalnya kalau dalam keseharian sesederhana mereka merasa helpless juga, kok aku nggak bisa komunikasi ya sama orang lain. Mungkin dia pengen ngomong sesuatu, tapi misalnya di beberapa anak kebutuhan khusus belum bisa mengartikulasikannya secara verbal. Terus orang terdekatnya nggak ngerti dia ngomong apa, jadi keluarnya tantrum misalnya gitu ya. Padahal kalau kita gali lebih dalam lagi, oh ternyata dia tuh ngerasa helpless loh, ngerasa em, kayaknya hidup ini cukup sulit untuk akhirnya ada orang yang bisa membantu dan menolong dia atau mengerti dia gitu. Nah, itu cukup tinggi menurut riset-riset terbaru adanya helplessness ini di anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sehingga taking notes yang mau saya tekankan adalah kita juga perlu memposisikan anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai ya manusia juga gitu ya, bahwa mereka juga bisa merasakan sesuatu, mereka juga pasti punya perasaan frustasi seperti kita, mereka juga pasti sebenarnya pengen punya kemampuan atau ingin melakukan sesuatu sama seperti kita gitu ya. Sehingga kalau kita juga tidak bisa memberikan dukungan yang cukup baik, dia juga akan merasa tadi sendiri dan juga merasa tidak tidak bisa tertolong gitu. Nah, boleh di next? Oke, next lagi kita mulai masuk ya ke konteks kepercayaan diri di anak dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi seringkali dilemanya nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ada dua kemungkinannya. Antara anak ini bisa menumbuhkan self-doubt atau keraguan ya sama diri dia sendiri. Atau kebalikannya itu, yang kedua adalah self-efficacy. Self-efficacy itu adalah saat individu merasa dirinya tuh mampu untuk bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, di anak-anak berkebutuhan khusus, seringnya kecenderungannya tuh yang mana sih? Apakah anak yang jadi self-doubt-nya tinggi, gitu ya? Atau justru self-efficacy-nya yang tinggi? Gitu. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian di sini, pengamatan ke anaknya atau mungkin pengamatan ke muridnya gitu ya, kira-kira kemana kecenderungannya? Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Kira-kira anak itu dengan kebutuhan khusus seringkali ngerasa ragu sama dirinya atau justru ngerasa mampu gitu ya sama potensinya. Oke, kalau Ibu Haryatni self-doubt, oke. Kalau Mbak Katrunada self-efficacy, wow, bagus, nice. Jadi sebenarnya mungkin juga ya anak dengan kebutuhan khusus pun tumbuh dengan rasa self-efficacy yang tinggi. Kalau dari Mbak Nida dan Mbak Rida justru self-doubt. Oke, nah terima kasih tadi yang sudah menjawab ya. Jadi sebenarnya memang kecenderungannya gitu ya secara umum walaupun tidak di semua anak dengan kebutuhan khusus ya. Tapi seringkali yang lebih sering ditemukan itu justru betul yang self-doubt-nya tinggi. Kenapa? Karena memang secara nggak langsung lingkungan sekitar itu seringkali lebih banyak ngoreksi gitu ya. Wajar banget dan saya paham betul juga kita sebagai orang di sekitarnya pasti melihat perilaku dia yang menurut kita tidak cukup umum tanda kutip ya untuk ditunjukkan, kita pasti ada dorongan untuk mengoreksi gitu ya. Sehingga kita juga dalam keseharian sudah terbentuk untuk lebih banyak mengoreksi nih perilakunya gitu ya. Kalau ada yang salah sedikit, kita apa namanya tekankan kesalahannya. Kalau ada hal-hal yang belum tepat, kita dorongannya pengen langsung perbaiki gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pola di mana kita cenderung sering banget mengkoreksi, justru ngebikin anak ngerasa bahwa dia itu selalu gagal gitu. Bahkan mungkin di hal-hal kecil ya, misalnya sesimpel makan gitu ya. Mungkin kalau makan butuh waktu lebih lama buat dia bisa makan, atau mungkin eh, koordinasi motoriknya misalnya contohnya kesusahan sehingga suka tumpah-tumpah gitu ya. Mungkin kalau koreksinya berulang, bikin anak jadi merasa, iya ampun kok aku makan aja gagal terus ya.
gitu. Kok hal sesederhana cuma makan aja yang mungkin buat orang lain mudah, kok buat saya susah banget ya, gitu. Apalagi mungkin kita juga secara nggak sadar lingkungan di sekitarnya suka membanding-bandingkan gitu ya. Misalnya, kamu kok lama banget, itu kakak kamu aja bisa, atau misalnya adik kamu aja cepet udah selesai makannya, kok kamu berantakan, adik kamu aja rapi makannya gitu. Walaupun mungkin kita melihat dia tidak merespon, atau mungkin kita merasa kayaknya dia nggak tahu atau nggak paham, tapi sebenarnya mereka paham kok, gitu ya. Makanya penting juga buat kita benar-benar memilah apa yang mau kita sampaikan ke anak tersebut, gitu ya. Karena kita juga nggak bisa selamanya mengunderestimate atau merendahkan mereka dan menganggap mereka tidak mengerti, gitu ya. Tapi memang seringkali kalau dari pengalaman saya yang ditemukan adalah seperti itu ya, merasa bahwa diri dia jarang berhasil gitu ya, seringkali gagal, seringkali dibandingkan gitu ya. Sehingga untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini punya self efficacy atau perasaan yakin sama dirinya sendiri itu lebih butuh proses gitu. Tapi tentunya kita pengennya mengembangkan self efficacy ini ya, dibandingkan mengembangkan self doubt-nya gitu. Jadi nanti ke depannya kita akan belajar juga gimana sih caranya ngebentuk anak supaya bisa punya self efficacy yang tinggi gitu. Tapi ciri-cirinya apa sih anak-anak yang punya self efficacy tinggi? Kalau dia dikasih hal yang hal baru atau misalnya diminta untuk ngelakuin sesuatu, dia mau coba. Karena dia ngerasa kayaknya aku bisa deh gitu ya. Atau misalnya kalaupun belum bisa, paling nggak mau dulu. Aku mau kok mencoba, gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang mungkin sudah repetitif, yang udah sering kali diajarkan, atau sesuatu yang memang udah dia tahu, dia juga merasa dia tahu, gitu. Sehingga kalau misalnya anak-anak ada yang cenderung diminta sesuatu menolak, atau misalnya merasa nggak yakin, atau begitu ditanya dia nggak mau coba langsung kabur gitu ya, atau ditanya walaupun udah sering diajarin selalu nggak mau jawab atau bilang dia nggak tahu. Nah itu kita perlu waspada juga tuh dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh anak tersebut gitu. Boleh next? Nah ini tadi ya, karena kita punya harapan bahwa anak punya self efficacy yang tinggi atau rasa kepercayaan diri yang tinggi, kita bisa bangunnya lewat 4 hal ini, gitu ya. Jadi empat hal ini yang bisa kita coba terapkan dalam konteks pendampingan maupun pengasuhan di rumah. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Boleh di next? Nah, pertama itu adalah adanya pengalaman berhasil. Jadi untuk anak-anak gitu ya, dia itu perlu tahu rasanya berhasil supaya dia bisa percaya diri. Bahkan mungkin gak buat anak-anak aja ya, buat kita pun orang dewasa, kita juga sama seperti itu ya. Kalau kita udah pernah nyoba ngelakuin sesuatu, dan kita ngerasa kita bisa berhasil mengerjakannya, pasti kita ngerasa bahwa kita orang yang mampu, gitu ya. Begitupun dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, gitu ya. Karena seringkali targetnya terlalu besar buat dia, gitu ya, dengan standarnya dia. Jadi dia ngerasa seringkali udah terlalu jauh atau udah terlalu susah tugasnya. Kita bisa bayangin kalau pakai analogi, misalnya kita disuruh ngelompatin tangga gitu ya, naik tangga, tapi langsung 5 anak tangga. Itu pasti bahkan sebelum mulai aja kita udah mikir bahwa kita nggak akan bisa berhasil gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti anak-anak, yang kadang kita juga lupa memposisikan tugasnya ini apakah buat dia itu sesuatu yang cukup bisa dia lakukan untuk berhasil atau masih terlalu sulit gitu ya. Karena mungkin kita seringkali memandang bahwa itu adalah tugas yang mudah buat kita atau mungkin buat anak-anak yang tipikal, tapi kita lupa bahwa mereka pasti punya standar yang berbeda. Sehingga seringkali tadi targetnya terlalu besar. Atau seringkali pengen langsung berorientasinya tuh ke hasil. Langsung ke ini berhasil atau enggak, ini hasilnya bagus atau enggak, ini sesuai sama ekspektasiku atau enggak, gitu ya. Tapi lupa sama prosesnya, gitu.
Nah, selanjutnya seringkali kita juga fokus ke kekurangan. Ini sebagai orang terdekatnya anak ya. Seringkali kita fokusnya ke keterlambatannya anak. Misalnya, iya anak saya belum bisa A, B, C, D, atau misalnya kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat gitu ya. Tapi kita lupa juga untuk menyeimbangkan dengan hal-hal positif yang udah dia coba, atau mungkin mengapresiasi juga apa yang sudah kita upayakan ya sebagai caregiver terdekatnya anak gitu. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri tadi bisa dicoba untuk pertama-tama dipecah nih tugas-tugasnya jadi langkah-langkah yang lebih kecil-kecil. Misalnya contohnya dalam mengerjakan suatu kegiatan gitu ya, itu kan biasanya ada bisa kita pecah-pecah ya, ada chain-nya, ada cang-cangnya gitu ya tugas-tugasnya. Kita bisa lakuin step by step aja. Misalnya sesimpel makan gitu ya. Makan itu kan walaupun terkesannya hanya ya nyuap aja dan ngunyah dan sebagainya, tapi ada em, langkah-langkah kecilnya gitu ya. Misalnya pertama-tama gimana dia ngambil nasinya dulu gitu ya, dan lauknya. Habis itu dia bawa piringnya, taruh ke mejanya gitu ya. Habis itu makan nyuap sendiri. Habis itu balikin lagi ke misalnya ke dapur untuk dicuci dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kegiatan makan itu masih sesuatu yang susah buat anak kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu aja. Jadi misalnya mulai dari dia yang ngambil lauknya, tapi makannya masih disuapin gitu ya. Atau kebalikannya makannya dia sendiri tapi yang ngambilin nasi dan lauknya masih kita gitu ya. Nanti kalau sudah bisa nih satu langkah-langkah kecil baru ditambah sama langkah-langkah kecil yang lain gitu. Itu bisa direplikasi di berbagai tugas-tugas atau kegiatan yang perlu anak lakukan. Nah, kita bisa evaluasi juga nih progresnya. Misalnya, oh ternyata kemarin itu dia udah em, bisa makan sendiri gitu ya, mau coba suap, tapi baru suapan 2 kali itu dia udah minta disuapin misalnya gitu ya. Oh, tapi kalau sekarang walaupun memang belum bisa sampai habis nih makannya sendiri, tapi sekarang udah bisa sampai 5 suap gitu ya. Jadi beda ya rasanya saat kita berorientasinya ke hasil, cuma ke apakah anak ini bisa makan secara mandiri atau enggak. Sama kalau kita fokusnya tuh ke progres. Jadi kita bisa lebih merayakan juga nih bahwa, oh iya ternyata dia udah bisa nambah nih 3 suapan gitu ya. Sebelumnya cuma bisa 2 kali nyuap sendiri, sekarang udah 5 kali. Jadi walaupun memang makannya belum bisa full sendiri, tapi dia udah berprogres 3 suap loh gitu. Kita juga jadi bisa lebih merayakan progres anak, merayakan juga setiap kemajuan-kemajuan yang anak tunjukkan, walaupun rasanya kecil gitu ya. Nah, nextnya, selain anak butuh tadi ya pengalaman berhasil, dia juga memang butuh dukungan atau butuh afirmasi, butuh penguatan dari lingkungan sekitarnya. Jadi seringkali memang kita tuh kan secara nggak sadar punya bias ya, punya em, kecenderungan lah, pandangan bahwa kayaknya anak-anak dengan kebutuhan khusus ini memang nggak bisa deh, atau memang lambat deh gitu ya. Tapi memang di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa kita penting untuk bisa cari cara yang cocok buat anak tersebut. Karena tadi profilnya unik, cara pendekatannya juga beda, cara ngajarnya juga pasti beda gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan pujian atas usaha. Yang perlu di-highlight adalah usahanya, bukan hasilnya, gitu ya. Jadi puji usahanya yang sudah anak lakukan walaupun mungkin belum berhasil. Yang kedua, kita juga bisa hindari memberi pujian yang tidak spesifik. Nah, ini yang sering saya temukan juga nih kalau di ruang praktik gitu ya. Misalnya orang tuanya sudah merasa bahwa, iya kok Mbak, saya sudah kasih pujian, saya udah kasih dorongan nih ke anak ini gitu ya. Tapi waktu saya tanya emang biasanya kasih pujiannya gimana Bu gitu atau gimana Pak gitu. Seringkali pujiannya itu cukup umum, jadi nggak spesifik. Jadi misalnya, oh ya kamu keren gitu ya, atau kamu pintar, kamu hebat. Tapi anak juga jadi bingung ya, aku keren, apanya yang keren gitu ya, aku hebat, emang aku habis ngelakuin apa gitu ya. Jadi yang disarankan adalah kita kasih pujian yang spesifik terhadap perilaku yang mau kita puji. Jadi misalnya, wah kamu keren banget gitu ya, sekarang udah bisa, misalnya tadi sudah berani untuk coba main ke taman gitu ya. Good job, keren gitu.
itu nggak apa-apa. Tapi kita sebutkan juga perilaku spesifik yang mau kita apresiasi atau kita kasih afirmasinya gitu. Dan yang terakhir, walaupun mungkin susah gitu ya, kita juga perlu menghindari pemberian label-label negatif yang mungkin secara sadar ataupun tidak kita suka berikan kepada anak. Nah, untuk orang tua, untuk pendampingnya juga, saya juga paham bahwa tidak mudah pasti ya untuk membersamai proses dan tumbuh kembang anak, sehingga kita juga nggak cuma memberikan afirmasi ini ke anaknya aja, tapi ke kitanya juga gitu. Kita juga perlu memberikan dukungan dan apresiasi ke diri kita sendiri atas berbagai upaya yang sudah kita lakukan, gitu ya. Dengan tadi bahwa kalaupun ada kesalahan, nggak apa-apa juga, yang penting saya sudah menjadi ibu untuk anak yang unik, dan saya juga memang sedang belajar untuk menjalankan peran itu, gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang dirasa kurang sesuai rencana, atau mungkin dirasa belum cukup sempurna, tapi kita juga perlu mengafirmasi diri kita bahwa ya tidak harus sempurna juga untuk jadi orang tua yang cukup baik gitu ya. Yang penting memang orang tua yang terus mau berprogres. Jadi saya apresiasi juga untuk para orang tua yang sudah hadir di sesi malam ini. Itu bentuk upaya belajarnya para bapak ibu yang sudah hadir hari ini, dan itu juga bentuk bahwa tidak perlu untuk jadi sempurna gitu ya. Tapi tadi dengan segala ketulusan hati dan segala niat ibu dan bapak untuk hadir di malam ini pun itu yang luar biasa gitu. Oke, selanjutnya bisa dilengkapi juga dengan pemberian role model. Jadi kita bisa refleksikan juga ya ibu dan bapak. Kadang kita kalau misalnya punya punya orang lain yang menurut kita bisa kita jadikan role model, itu kita lebih termotivasi. Apalagi kalau misalnya ternyata role model itu punya background yang mirip sama kita. Jadi misalnya contohnya ada anak-anak yang sama-sama dari desa gitu ya misalnya. Tapi ternyata dia kakak kelas kita dan dia udah bisa berhasil merantau ke kota. Pasti rasanya bisa bikin kita lebih termotivasi ya. Karena kita punya contoh role modelnya, kita punya cerita yang kita rasa sama orang tersebut, sehingga kita ngerasa bahwa untuk mencapai kehidupan yang seperti dia itu sesuatu yang mungkin. Nah, begitupun dengan anak-anak ini juga. Jadi penting banget kita memaparkan ke anak-anak ini adanya role model yang sesuai dengan apa yang mungkin dia inginkan gitu ya, atau mungkin kita harapkan juga. Jadi misalnya bisa dikenalkan dengan anak-anak lain yang sudah berkarya misalnya, atau bergabung ke komunitas tertentu yang memang anaknya sudah melalui berbagai prosesnya terlebih dahulu gitu ya. Atau misalnya juga bisa melibatkan kalau anaknya punya saudara, bisa juga saudara ini yang kita ajak kerjasama untuk bisa kasih contoh gitu ya. Sesimpel bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara berkomunikasi. Karena seringkali memang proses belajarnya lewat imitasi atau lewat mengobservasi orang lain gitu ya. Nah, begitupun buat orang tua juga. Jadi memang penting juga untuk ada support system gitu ya. Tadi misalnya bergabung dengan komunitas orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, pasti bertemu dengan orang tua lain yang mungkin punya perjalanan serupa dan ternyata mereka bisa survive, atau misalnya sudah bertemu dengan orang tua lain yang sudah pernah melalui masa-masa yang sekarang lagi jadi tantangan, sehingga bisa dapat input baru, dapat dukungan emosional juga gitu ya. Itu juga akan sangat membantu untuk para orang tua. Nah, yang terakhir, boleh di next. Itu adalah mengajarkan juga cara meregulasi emosinya. Karena memang seringkali tantangannya adalah anak-anak ini merasa dia takut gagal atau sudah cenderung sensitif sama koreksi yang dikasih sama orang lain dan mudah frustasi juga. Walaupun memang cara anak menunjukkan kesulitan regulasi emosi ini beda-beda ya. Ada yang mungkin karena punya keterbatasan secara verbal, jadi menunjukkannya dengan tantrum atau tadi meltdown, atau misalnya dengan marah-marah, agresi gitu ya, misalnya mukul-mukul atau misalnya ngelemparin barang gitu ya. Atau mungkin ada yang terlalu sensitif jadi suka nangis gitu ya. Nah, itu adalah tantangan yang seringkali muncul. Dan itu berdampak juga tadi perasaan takut gagal, perasaan takut dikoreksi, perasaan takut dimarahi gitu ya.
itu juga mempengaruhi rasa percaya dirinya gitu. Jadi kita bisa ajarkan juga nih kepada anak bentuk-bentuk pengajaran emosi ya, dari segi regulasi emosinya kita ajarkan cara teknik pernafasan, gimana caranya anak mengatur nafasnya kalau dia lagi ngerasa emosinya intens banget, mau marah atau mau meledak-ledak, kita ajakin tarik nafas dulu, hembuskan lagi gitu ya. Kita juga bisa kasih validasi emosi kalau anaknya sudah tenang, kita bantu dia melabeli emosinya. Jadi misalnya, oh kamu lagi ngerasa marah ya, kamu lagi ngerasa kecewa tadi, kamu lagi ngerasa kesel gitu misalnya. Dan kita ajarkan juga untuk punya self talk. Dan ini bisa juga buat kita sebagai pendamping anaknya gitu ya. Misalnya, oke hari ini belum berhasil tapi kamu bisa coba lagi besok gitu ya. Begitupun misalnya afirmasi yang lain, misalnya kamu bisa gitu ya, kamu pasti walaupun butuh waktu lebih lama, tapi pada akhirnya kamu berprogres juga gitu. Begitupun self talk untuk diri kita sendiri sebagai pendamping anaknya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi udah kita bahas ya soal aspek dari kepercayaan diri. Selanjutnya kemandirian. Nah, sebenarnya mungkin kalau yang cukup umum gitu ya, diketahui atau mungkin sering kali dibahas, kemandirian itu kan berkaitan dengan self-care ya, Bapak Ibu yang mungkin udah sering dibahas. Self-care ini kemampuan untuk menjaga dirinya. Jadi misalnya bisa makan sendiri, merawat dirinya sendiri gitu ya, terus bisa punya rutinitas sendiri gitu, itu masuk ke self-care. Tapi sebenarnya kemandirian tuh juga punya aspek yang lain, yaitu yang kedua adalah kemampuan untuk bikin keputusan. Jadi sebenarnya anak juga perlu kita latih untuk bisa mandiri buat keputusan yang memang baik buat dia. Dalam artian tidak membahayakan, tidak merugikan diri dia juga gitu ya. Itu sesuatu yang bisa kita kenalkan. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Itu juga ternyata adalah aspek kemandirian. Jadi anak bisa secara mandiri melakukan tanggung jawabnya dia, gitu. Jadi bagaimana dia bisa menunaikan tanggung jawab dia secara sosial, gitu ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang memang jadi keharusan dia dalam konteks sehari-hari ataupun dengan masyarakat yang lain, gitu ya. Itu juga sesuatu aspek kemandirian. Dan yang terakhir adalah sosial emosional. Jadi sebenarnya anak yang mandiri itu juga salah satunya ditandai dengan kemandirian secara sosialnya. Jadi dia bisa paling enggak tuh cukup beradaptasi sama lingkungan sekitar dia dengan baik gitu ya. Dan juga secara emosional, secara kemampuan dia untuk meregulasi dirinya, pelan-pelan sudah bisa lebih mandiri gitu ya. Nah, jadi keempat hal ini nih yang perlu kita perhatikan dalam membangun kemandirian anak. Memang prioritasnya pasti self-care dulu ya, bagaimana anak ini bisa menjalankan bina diri atau tugas-tugas adaptifnya dia dalam keseharian, itu pasti prioritasnya dulu. Jadi apakah udah bisa toilet training sendiri atau belum, udah bisa makan sendiri atau belum, misalnya bisa pakai pakaian sendiri gitu ya, pasti itu dulu yang diutamakan. Tapi perlu kita pikirkan juga ke depannya, kita kembangkan juga nih 3 aspek kemandirian yang lainnya, gitu. Boleh di next? Nah, dalam menerapkan pengasuhan ini, gitu ya, seringkali kita itu langsung fokusnya ke kurva yang paling atas nih, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ya, langsung mengoreksi perilaku bermasalahnya. Jadi misalnya kalau anak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, kita langsung kecenderungannya mau ngoreksi gitu. Padahal kalau kita lihat dari prinsip pengasuhan positif ini, itu ada jenjang-jenjangnya atau ada level-levelnya dalam menerapkan pengasuhan. Jadi dalam artian kita perlu punya pondasinya dulu kalau kita mau mengembangkan sesuatu di level berikutnya. Jadi kalau di piramid ini, justru yang paling penting adalah kita punya relasi positif dulu nih sama anak, gitu. Karena kalau kita nggak punya relasi positifnya, ibaratnya di piramida ini kita langsung ngoreksi gitu ya, tanpa kita punya bonding yang kuat, pasti akan susah. Makanya kalau di sini Bapak Ibu ngerasa, kok kayak anak saya susah ya tiap kali diomongin tuh nggak nurut gitu ya, tiap kali diomongin itu malah ngelawan lagi gitu ya. Nah, kita perlu cek dulu nih komponennya dari prinsip pengasuhan ini, apakah kita sudah
memberikan itu semua juga atau belum gitu. Yang pertama, relasinya udah cukup positif atau belum. Jadi anak sudah punya perasaan aman kalau sama kita atau enggak. Karena kalau basicnya belum kuat, pasti akan susah juga ya buat ngebangun kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengapresiasi atau menguatkan perilaku positif yang dia udah punya. Jadi bahkan kita harus fokus ke hal-hal yang dia udah bisa dulu, supaya semakin kuat dan supaya semakin menetap. Jadi misalnya kalau anak udah bisa bangun pagi sendiri tanpa dibangunin, nah kita perlu kasih apresiasi tadi lewat pujian atau lewat bentuk respon kita yang responsif sama dia, atau juga dengan apa namanya bentuk penghargaan progres-progres yang udah dia lakukan gitu ya. Jadi setelah pondasinya kuat dari relasi, kita justru fokusnya harusnya ke perilaku positifnya dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga baru harus mengembangkan skill setnya dulu, harus diajarin. Apalagi di anak berkebutuhan khusus, relatif memang perlu pengajaran ya, perlu imitasi, perlu sesuatu yang repetitif. Sehingga kita juga pastikan bahwa kita sudah cukup memberikan modalnya dengan mengajarkan mereka. Nah, kalau pondasi ini, tiga tadi udah terpenuhi, barulah kita bisa fokus ke mengoreksi gitu. Jadi sebenarnya pemberian konsekuensi berupa misalnya tadi ya koreksi perilaku atau misalnya dengan kita fokus ke perilaku yang masih belum baik, masih bermasalah itu boleh banget. Itu memang bahkan harus ada ya dalam pengasuhan. Kita tetap harus mengajarkan konsekuensi. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai bagian-bagian bawahnya itu kita lupakan gitu. Terutama yang paling bawah sekali ya yang saya kasih kotak merah, pondasinya jangan lupa kita harus punya relasi yang positif dulu gitu. Kalau diibaratin misalnya gini ya, kita mungkin pernah juga punya relasi sama orang lain, sama teman atau sama kenalan yang kita nggak deket-deket banget, yang kita ngerasa nggak cukup punya bonding yang kuat, terus misalnya tiba-tiba kita dikritik sama orang tersebut. Pasti rasanya kita juga nggak terima ya, gitu. Begitupun sama anak, kalau misalnya kita langsung ngoreksi dengan memberikan feedback, atau misalnya langsung memarahi, atau misalnya langsung menegur tanpa dia ngerasa deket sama kita, rasanya juga pasti gitu ya. Ini kenapa ya kita kan saya nggak terlalu ngerasa aman dan nyaman sama sama kamu gitu ya. Langsung tiba-tiba dikritik pasti rasanya juga nggak nyaman dan anak cenderung nggak mau dengerin biasanya gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau menerapkannya dalam konteks pendidikan kreatif, itu gimana sih caranya gitu ya? Boleh di next. Nah, jadi sebenarnya balik lagi nih ke definisinya dulu ya. Sebenarnya pendidikan kreatif itu apa? Jadi sebenarnya intinya pendidikan kreatif itu kalau misalnya pendekatannya itu caranya fleksibel. Fleksibel ini dalam artian memang pasti punya kurikulum atau punya tujuan yang mau dicapai, tapi nggak se-strict itu atau tidak cukup kaku ya, harus benar-benar sesuai dengan outline yang ada. Biasanya bentuknya itu lebih cukup fleksibel selama memang tujuannya bisa tercapai gitu. Terus yang kedua, inovatif. Jadi memang biasanya penuh dengan ide-ide baru, penuh dengan kreativitas gitu ya. Dan juga bermakna. Bermakna ini maksudnya adalah sesuatu yang memang tepat dengan minatnya anak. Jadi anaknya suka atau enggak dengan kegiatan tersebut. Profilnya, karena tadi setiap anak pasti punya profilnya, punya keunikannya sendiri, dan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, yang sering saya temukan juga, seringkali kita juga nggak mudah ya untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya minat anak ini tuh apa sih, profilnya anak ini tuh kayak gimana sih, gitu ya. Terus anak ini butuhnya pendidikan yang kayak gimana, butuhnya pengajaran seperti apa, gitu. Memang yang saya sarankan, Bapak Ibu bisa melakukan observasi, tapi seringkali juga kita memang butuh bantuan orang lain ya untuk memberikan pandangan. Jadi boleh banget orang-orang terdekatnya juga diajak diskusi, dimintain pendapat gitu ya. Menurut kamu anak ini gimana sih gitu ya? Ada profil unik nggak yang kamu lihat? Atau ada minat nggak sih dia dia kelihatannya biasanya seneng kalau ngerjain apa? Dia biasanya kelihatan lebih bersemangat kalau ngapain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngerasa susah juga, masih belum menemukan jawabannya, bisa banget dibantu oleh profesional. Tadi ya bisa lewat terapis, bisa lewat psikolog,
bisa lewat tadi guru gitu ya. Sehingga kita juga jadinya multidisiplin nih, saling berbagi pandangan dan jadi kerjasama tim gitu. Untuk mengenali lebih lanjut juga. Nah, pendidikan kreatif ini bisa dilakukan dari berbagai metode pendidikan. Kalau misalnya kita tertarik ya untuk memberikan pendidikan kreatif dalam konteks formal, misalnya salah satunya yang IDS juga tadi sudah sampaikan dan IDS juga berikan gitu ya. Itu salah satu contoh pendidikan formal di mana memang ada strukturnya dan biasanya memang ada jenjangnya gitu ya. Jelas ini tuh setara dengan level apa gitu ya. Terus punya kurikulum resmi gitu. Biasanya memang kurikulumnya juga sudah terkoordinasi dengan pemerintah atau dengan lembaga pendidikan yang sejalan gitu. Nah, tapi sebenarnya selain pendidikan formal, kita juga bisa kasih dalam bentuk non formal. Non formal ini pendidikan di luar sekolah yang tadi formal, tapi biasanya tetap punya struktur dan punya pembelajaran tertentu. Jadi misalnya dalam bentuk les gitu ya, atau dalam bentuk kegiatan lain ekskul gitu. Dan yang terakhir, bisa juga informal dari keseharian kita dalam mendampingi anak ini di keluarga, di lingkungan interaksi sehari-harinya gitu ya. Nah, jadi nanti bisa Bapak dan Ibu renungkan kira-kira pendidikan kreatif di metode yang seperti apa yang mau diberikan. Tapi yang paling penting adalah yang mau saya highlight adalah bisa diterapkan dalam berbagai level, dalam berbagai jenis kegiatan kok gitu ya. Boleh di next? Next lagi. Ya, oke. Nah, jadi biasanya kalau pendidikan formal yang diberikan gitu ya, itu biasanya memang berorientasinya tadi dalam konteks kognitif ya, pengembangan kemampuan berpikir gitu. Jadi tadi misalnya dengan adanya proyek yang dikasih, atau misalnya dengan adanya kasus-kasus pemecahan masalah yang dia perlu selesaikan gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk adaptasi. Jadi tadi misalnya contohnya mungkin yang terdekat IDS gitu ya sebagai salah satu pendidikan formal yang basisnya pendidikan kreatif. Tadi bagaimana bisa memberikan anak untuk berlatih beradaptasi, ketemu sama guru, ketemu sama teman-temannya gitu ya, ketemu sama lingkungan baru di luar rumahnya. Tadi juga di sini ada beberapa guru TK gitu ya atau terapis itu juga sama mengembangkan adaptasi diri. Termasuk regulasi diri. Gimana dia bisa meregulasi dirinya kalau dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Pasti kan dalam konteks sosial ada momen ya, apa yang dia pengenin tapi nggak bisa dia dapetin, apa yang dia harapkan ternyata terbentur dengan hal lain. Nah, anak juga bisa belajar regulasi diri di situ. Tadi sosial pasti ketemu orang lain gitu ya, dan penting juga kalau ternyata memang kita lihat anaknya punya minat nih ke area kreatif. Jadi misalnya suka bikin kerajinan, suka ngegambar, suka dengerin musik, suka nonton film, terus misalnya pokoknya basis kreatifnya tuh udah kelihatan banget, udah minat ke sana gitu. Misalnya contohnya kalian saya juga ada yang suka banget sama ondel-ondel. Jadi bener-bener dia suka banget kalau bikin ondel-ondel gitu ya. Ngehias-hias, ngegambar, pokoknya semua yang berbau ondel-ondel dia suka. Jadi udah kelihatan juga tuh memang minat ke area kreativitasnya tuh tinggi gitu ya. Dan yang terakhir, tadi dengan kita kasih pengalaman di mana dia secara bertahap didampingi gitu ya untuk bisa menghasilkan sesuatu, untuk berkarya, untuk bisa mengembangkan skill, pasti juga akan pelan-pelan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Itu boleh next? Next lagi. Ya. Nah, tadi selanjutnya, kalau misalnya kita mau mengembangkan dalam konteks non formal, biasanya kita cari gitu ya lewat eskul atau lewat hobi anak atau lewat kelompok komunitas tertentu yang memang bisa memberikan paparan role play atau paparan memang experiential secara langsung. Jadi anaknya langsung nyoba, anaknya langsung praktekin gitu ya. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang basicnya kreativitas itu nggak bisa cuma dipikirin aja ya, tapi anaknya memang harus cobain langsung gitu. Jadi memang bisa juga hal ini dicoba dan memang bisa juga fokusnya ke kekuatannya anak gitu.
Jadi bisa juga misalnya dia jadi tim yang di depan layarnya atau mungkin di balik layar gitu ya. Atau mungkin ngelakuin hal-hal yang ini salah satu contoh klien saya juga. Jadi dia tergabung di apa namanya? Tim screening gitu ya. Jadi karena dia suka banget sama hal-hal detail, jadi dia itu jadi tim screening untuk video. Karena kan mungkin editing video kadang ada yang miss, ada yang lupa belum terlalu detail editingnya gitu ya. Nah, dia jadi tim apa asesor itu karena memang difokuskan ke kekuatan dia yang anaknya sangat detail banget gitu. Dan itu awalnya basisnya dari komunitas dulu gitu ya, komunitas apa namanya film, video gitu. Dan akhirnya ternyata dia menemukan jalannya juga buat pengembangannya di area situ. Jadi itu bisa dicoba juga dengan adanya paparan secara langsung, dia bisa role play gitu. Nah, kalau di rumah atau mungkin dalam konteks yang informal, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Pertama, bisa lewat tadi prinsip pengasuhan positif. Jadi memang basisnya perlu punya kekuatan dulu nih secara emosional, perasaan aman, perasaan nyaman dari anak gitu ya. Lalu nanti bertahap didorong perilaku positif anak yang udah muncul. Kita ajarin juga tadi hal-hal kreatif yang mau kita ajarin, misalnya cara menggambar atau cara membuat kerajinan gitu ya. Baru di akhir kalau kita butuh beri masukan ke anak, kita berikan koreksi gitu ya. Nah, bisa juga yang paling sederhana banget itu kita bisa ajak anak buat ikut di aktivitas sehari-hari gitu. Jadi misalnya eh, yang paling mendasar misalnya apa ngeberesin barang-barang sesuai warna atau misalnya milih pakaian sendiri gitu ya. Atau nyusun barang-barang supaya lebih estetik gitu. Nah, itu bisa diasah di awal-awal seperti itu. Atau misalnya ngeberesin apa namanya peralatan dapur tapi sambil ngebuat suara-suara gitu. Jadi sambil dimainin sambil ditabu-tabu kan ada apa namanya bunyi-bunyinya dipukul-pukul gitu. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kreativitas ini bisa kita bangun dari keseharian di rumah gitu. Selanjutnya bisa juga pilih aktivitas yang anak minati. Jadi kita bisa masuk lewat hal-hal yang anak minati dulu. Jadi pintu masuknya nanti baru kita arahkan ke kreativitas. Jadi misalnya contohnya apa anaknya suka bola gitu ya, suka main bola. Jadi mungkin bisa di awal-awal kita ajak main bola dulu, misalnya nendang nendang bola ya dari satu sisi ke sisi yang lain, terus di sisi yang lain itu kita kasih aktivitas seninya gitu, misalnya untuk harus menggunting gitu misalnya ya, sekalian melatih motorik halusnya. Nanti setelah menggunting dia ngelemparin atau nendang bolanya lagi gitu. Tapi intinya adalah memberikan aktivitas dengan memilih hal-hal yang anak minati sebagai gerbang utama atau pintu utamanya buat masuk, itu sangat direkomendasikan gitu. Selanjutnya jangan lupa juga untuk walaupun judulnya kreatif ya, tapi kita perlu juga bikinin rutinitas yang konsisten buat anak gitu. Jadi bisa juga kita bikinin kurikulumnya atau bikinin aktivitasnya. Dalam keseharian juga anak punya aturan ya. Dia ngapain aja hari itu, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, dan seterusnya. Terus kita bisa juga mulai kenalkan media-media kreatif sesuai tadi minatnya anak. Misalnya apakah menggambar atau bikin Lego, bikin puzzle gitu ya. Atau hal-hal lain juga yang memang sesuai sama tahapan perkembangannya anak. Gitu. Boleh di next? Oke. Nah, ternyata itu udah selesai gitu ya materinya. Kurang lebih seperti itu hal-hal yang mungkin bisa Bapak dan Ibu coba dan lebih kenali lagi gitu ya dalam konteks kemandirian dan kepercayaan diri anak gitu. Dan tadi kalau misalnya mungkin dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan boleh banget juga. Atau nanti kalau misalnya mau keep in touch gitu ya, boleh juga tadi ada Instagramku dan Instagramnya Astana Kasih. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Mas Pandu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Ocha ya untuk penjelasannya yang sangat insightful sekali, yang pasti juga menambah ilmu juga nih buat Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini seperti yang tadi kita lihat ya, Mbak Ocha, dari banyaknya peserta ini latar belakangnya banyak, ada yang memang orang tua, ada juga yang menjadi tenaga pengajar, bahkan juga tadi ada juga mahasiswa psikologi gitu ya yang ikut serta dalam webinar pada malam ini.
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya, mumpung di sini ada Mbak Ocha gitu ya. Kalau Bapak Ibu sampai ini mungkin bingung mau tanya ke siapa, nah ini ada expertnya di sini gitu ya. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, bisa di on mic, boleh supaya nanti pertanyaan bisa langsung tersampaikan dengan baik. Atau kalau misalkan memang ada kendala untuk on mic, boleh juga ditulis di dalam kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan di sini. Sambil saya coba lihat, tadi sepertinya sudah ada yang bertanya gitu ya. Eh Mbak Oca di sini dari Kak Trunada Santi. Tadi itu dia bertanya di dalam chat, kalau Down syndrome itu masuknya kemana Kak kategorinya? Tadi kan ada tuh di slide. Nah, silakan Mbak Oca. Ya, ya, oke. Tadi udah aku bahas sedikit juga ya. Biasanya sih memang kalau based on yang tadi 13 kategori tadi, biasanya memang dikategorikannya yang disabilitas intelektual. Karena memang biasanya anak dengan Down syndrome itu profil intelektualitasnya biasanya memang rendah IQ-nya gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya ternyata punya profil lain. Jadi kan ada juga yang multiple disabilities gitu ya, ternyata misalnya punya profil sensori yang beda gitu ya, atau misalnya ternyata juga punya karena seringkali di anak berkebutuhan khusus itu juga punya masalah atau punya tantangan di area mental gitu ya, Mas Pandu dan Ibu Mm-mm. juga gitu. Jadi misalnya ternyata dia juga punya gangguan yang lain, misalnya gangguan kecemasan tapi sudah intens, misalnya sampai ada misalnya social anxiety gitu ya yang intens itu juga bisa juga jadinya ada tambahan di area disabilitas mental misalnya gitu ya. Jadi atau misalnya ada gangguan kepribadian dan sebagainya. Jadi memang profilnya itu sangat beragam sekali tergantung anaknya. Tapi yang perlu di-highlight adalah tadi ya, terlebih dari labelnya apa atau mungkin diagnosis dan klasifikasinya apa. Tapi yang perlu kita kenali juga profilnya gitu ya. Anak ini termasuk Mm-mm. anak seperti apa. Nah, ini punya kekuatan yang kayak gimana gitu ya, supaya kita juga memang pendekatannya bisa tepat, bisa sesuai juga nih sama profil anaknya gitu. Oke, 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 menjawab. Itu ya, Kak Kadrunada Santi. Semoga semakin menjawab itu ya. Mari, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk bisa on mic atau ketik gitu ya. Oh, ini ada yang raise handed gitu ya. Dari Kak No Snowy. Silakan, Kak No Snowy. Bisa di on mic. Iya, selamat malam Kak Panji, Mbak Ocha. Saya Linda. Eh, saya saya shadow teacher hanya untuk Sabtu dan Minggu saja di suatu eh, apa ya namanya komunitas di mana eh, menjadi shadow teacher untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan macam-macam apa ya namanya dengan macam-macam gejala gitu ya. Nah, untuk eh, yang ingin saya tanyakan adalah untuk memulai aktivitas di kelas dengan beragamnya eh, gejala anak-anak ini, apa apa kira-kira ide kreativitas yang bisa kami lakukan ya, Kak? Itu aja. Thank you. Oke, langsung dijawab ya, Mas Pandu ya. Bo- Boleh, boleh. Silakan Ah akan ya, dijawab. Ya. oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Linda atas pertanyaannya gitu ya. Dan tadi senang banget juga ternyata memang cukup aktif juga ya mendampingi anak-anak dengan berkebutuhan khusus di kegiatan Sabtu Minggunya gitu. Nah, memang kebayang banget pasti tricky banget ya Mbak untuk bisa mendampingi karena apalagi karakteristiknya beda-beda banget gitu. Jadi kalau yang mau saya highlight justru lebih ke kelas manajemennya dulu nih. Gimana kita bisa nge-arrange sesinya. Yang pertama tentunya adalah jumlah anaknya dulu nih gitu. Walaupun memang pasti tadi sudah ada pendamping khusus atau misalnya shadow teacher gitu ya untuk setiap anak. Tapi jumlah anak dalam satu eventnya yang berdekatan itu juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena seringkali memang punya sensitivitas sensori tadi ya. Jadi kalau terlalu banyak kadang ngerasa overstimulated atau misalnya terlalu banyak suara atau terlalu rame gitu ya, itu aja udah lumayan menantang untuk regulasi emosinya. Jadi pertama-tama kelas manajemennya juga perlu diperhatikan gitu.
Terus yang kedua, ide kreativitas apa kalau memungkinkan sih di leveling dulu nih, Mbak Linda, sesuai dengan karakteristik anaknya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nyari satu kegiatan, satu aktivitas yang mau dipukul rata untuk semua jenis disabilitas, memang agak susah cari titik tengahnya. Tapi kalau misalnya kita bisa coba profiling gitu ya, misalnya memungkinkan sebelum hari H event itu kita data nih anak-anaknya tuh punya profil tadi balik lagi ke yang awal kita bicarakan ya, anak ini punya profil kayak gimana sih? Anak ini punya kekhasan apa, punya tantangan apa, diagnosisnya apa gitu ya. Kita bisa coba klasifikasiin based on profilnya tadi. Jadi yang mirip-mirip kita satuin. Tapi yang agak-agak beda dikelompokin sama anak-anak yang agak beda lainnya gitu. Kenapa? Karena akan berpengaruh banget ke aktivitasnya, ke tingkat kesusahannya, maksudnya mau sekompleks apa atau mau semudah apa gitu ya. Jadi pengelompokan tadi tergantung profilnya juga sangat penting gitu. Terus prinsip yang bisa dipakai lagi gitu ya. Sebenarnya dalam konteks pendidikan kreatif itu kan yang penting anaknya bisa mencoba secara langsung gitu ya. Jadi kalau memungkinkan memang bisa dicoba atau dilakukan secara langsung, secara bersama-sama gitu ya. Tapi tetap ada pendampingan juga. Dan yang paling penting kreativitasnya ini adalah sesuatu yang bertahap gitu. Karena seringkali tadi apalagi konteksnya untuk memulai kegiatan di awal-awal gitu ya. Mbak, kadang seringkali apa namanya kita juga merasa sudah membuat sesuatu hal yang misalnya mungkin dilakukan, tapi ternyata buat berbagai anak, apalagi tadi profilnya beragam sekali gitu ya, Mbak Linda. Jadi takutnya ekspektasi kita dan ekspektasi mereka juga belum ketemu. Jadi yang saya lakukan biasanya karena saya juga suka ngehandle apa namanya sesi kreativitas tapi bentuknya grup biasanya Mbak. Kalau saya maksimal banget tuh apa namanya cuma dua dua atau tiga anak gitu ya. Itu biasanya saya di form awalnya itu minta orang tuanya untuk isi dulu tuh Mbak. Jadi misalnya di form itu ada salah satu pertanyaannya tadi selain profilnya gimana, kalau ada diagnosisnya apa gitu ya. Terus contohnya kegiatan apa yang anak ini udah bisa lakuin di rumah. Terus kegiatan apa yang anak ini belum bisa tapi orang tuanya berharap anak ini punya ke depannya gitu ya. Kegiatan kreatif apa yang anak ini udah suka atau mulai minat gitu. Jadi memang agak susah kalau menurut pengalaman saya untuk ngerancang tanpa kita benar-benar tahu profilnya. Jadi mungkin saran saya lebih ke lebih banyak dulu dikenali si profilnya. Kalau mungkin agak susah lewat wawancara, lewat form aja karena saya juga seringnya melakukan hal tersebut gitu Mbak. Jadi justru idenya datangnya dari mereka sendiri aja gitu ya, dari caregivernya atau mungkin dari orang yang emang udah lebih sering mendampingi gitu. Kira-kira cukup menjawab nggak Mbak atau masih terlalu abstrak? Sangat membantu Mbak Ocha, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Kak Ocha ada satu pertanyaan lagi masuk. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup gitu ya di malam hari ini nih dari Kak Rafika Wulandari. Hai Kak, saya mau nanya. Saya mendampingi anak berkebutuhan khusus yang dulunya self-job. Sekarang dia sudah di self-efficacy. Permasalahannya adalah dia terkadang terlalu percaya diri, tapi kemampuannya belum bisa dan masih harus dibantu gitu. Sehingga dia menggampangkan tanggung jawabnya. Adakah saran untuk mengajari anak memahami kemampuan diri sendiri dan belajar bertanggung jawab? Anaknya memang sudah didiagnosis sebagai slow learner. Terima kasih. Ya, Silakan nih Coach ya. ya. Oke, salam kenal Mbak Rafika. Em, ini ya Mbak ya, mungkin ternyata menantang juga nih. Kadang anak yang terlalu gak percaya diri juga kita nggak pengen, tapi ternyata ada juga ya case di mana anak juga bisa bisa justru percaya diri banget gitu ya, sehingga kadang percaya dirinya itu tidak tidak apa cukup realistis atau tidak bisa terkuantifikasi dengan baik gitu. Nah, biasanya yang saya highlight itu pertama-tama pasti perlu dilihat dulu juga nih karakter anaknya gimana. Karakter ini mencakup tadi diagnosisnya. Makasih Mbak Rafika udah di-mention bahwa anaknya ternyata memang slow learner gitu ya. Terus yang kedua, selain itu kita bisa lihat juga usia anaknya berapa. Karena biasanya di range usia tertentu itu punya karakteristik khusus gitu Mbak. Jadi misalnya contohnya kalau anak-anak itu lagi di masa-masa usia SD. Biasanya kan memang lagi ngebentuknya itu
perkembangan sosio-emosionalnya atau perkembangan psikososialnya kan memang lagi fase-fase di mana dia tuh pengen ngerasa cukup kompeten ya Mbak ya. Dia lagi menghadapi konflik di mana dia pengen terlihat atau pengen merasa kompeten, tapi mungkin kalaupun dia ada momen-momen dia ngerasa masih nggak mampu, biasanya seringkali menutupinya dengan tadi tuh di depannya tetap tanda kutip menyombongkan diri atau mungkin tetap merasa diri dia mampu gitu ya. Jadi boleh mungkin Mbak Rafika kalau boleh di-share usianya berapa gitu ya. Sehingga kalau ternyata cocok nih memang anaknya memang anak-anak usia SD, jadi kita perlu perlu oke, jadi memang memang siswa SD ya. Nah, berarti tepat tepat banget juga nih bahwa kita juga perlu pahami bahwa memang lagi di fase perkembangan dia juga nih, dia ngerasa kayak gitu. Sehingga itu sesuatu yang jadi bagian perkembangannya dia sebenarnya gitu ya. Nah, selain itu, setelah kita udah tahu nih, oh memang secara perkembangan dia lagi di fase itu, terus memang kedua dia punya challenge tertentu. Nah, kita bisa mencoba, biasanya anak-anak dengan kebutuhan khusus tuh lebih cepat nangkep kalau bentuknya tuh konkret, bentuknya tuh tertulis secara detail gitu, Mbak. Jadi kita bisa tulisin aja misalnya hal-hal yang udah bisa dia lakuin sama yang tadi belum. Kalau dari cerita Mbak Rafika kan memang tanggung jawabnya belum ada gitu ya. Jadi kita bisa buat list misalnya yang udah dia bisa lakuin secara sendiri, terus list lagi hasilnya gimana, terus misalnya feedback dari Mbak Rafika gimana gitu. Nah, dengan ada hal-hal yang tadinya mungkin dia pikir cuma di pikirannya aja, tapi kita buat lebih real dalam bentuk visual, biasanya dia jadi lebih bisa mikir tuh Mbak, oh ya juga ya dikira aku udah bisa 10 hal, tapi ternyata kalau aku tulisin aku baru bisa dua nih misalnya gitu. Termasuk tadi hal-hal yang perlu dia mulai kembangkan tanggung jawabnya. Bisa kita buat listnya apa aja tanggung jawabnya, terus bisa kita checklist bareng-bareng. Mana yang dia udah benar-benar bisa tanggung jawab secara optimal dan mana yang memang apa namanya dia masih perlu bantuan gitu. Nah, terus bisa kita tanya menurut kamu, apalagi kalau anak dengan slow learner kan sebenarnya masih bisa berkomunikasi ya gitu. Jadi bisa kita ajak diskusi juga sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Kita bisa tanya juga pandangan dia gimana dengan hasil ini. Oh, ternyata tapi kita jangan lupa juga ya bahwa hal-hal yang udah baiknya tetap kita perlu apresiasi gitu. Oh ya ternyata kamu udah bisa 3 hal ya gitu. Kira-kira kita bisa ngapain nih supaya kita bisa nambah 7 lagi supaya 10-10-nya bisa kita checklist gitu. Kita mau pikirin bareng-bareng nggak next step-nya gimana gitu ya. Aku bisa bantu apa gitu. Karena seringkali anak-anak di fase ini itu memang egonya lagi cukup tinggi, egonya lagi pengen ngerasa bahwa dia mampu gitu, Mbak. Jadi kita juga perlu menyeimbangkan memang perlu ada validasi, tapi jangan sampai kita juga terlalu memvalidasi dan terus memuji dia sampai dia merasa sudah cukup tinggi, tapi jangan sampai juga kita terlalu banyak mengkritisi sampai validasinya nggak dapet. Jadi memang harus tengah-tengah. Tadi ya dengan cara mengapresiasi yang udah dia punya, misalnya tadi dia udah bisa bertanggung jawab di 3 hal ini, kita bisa bilang, oh iya ternyata kamu berprogres ya, dulu kamu masih kesusahan, sekarang kamu udah bisa ngelakuin 3 hal ini loh gitu. Terus kira-kira dari 7-nya nih yang belum belum kamu bisa tunjukin di 7 ini, kita mau targetin apa nih 2 hal gitu ya. Jadi kita bisa ajak dia diskusi dan kalau saranku sih berdasarkan pengalamanku dengan lebih konkret, entah pakai gambar, entah ditulisin, tergantung kemampuan anak ya, entah pakai flashcard tertentu, intinya konkret gitu ya. Biasanya lebih masuk di anak gitu, Mbak. Mungkin itu Mbak Rafika kira-kira apakah cukup menjawab atau ada yang masih belum jelas? Boleh. Oke, nah mungkin, oh sudah sangat menjawab. Terima kasih kembali Kak Rafika. Nah ini, Mbak Ocha izin satu pertanyaan lagi penutup ini ya, karena udah masuk. Ini Eh, dari Kak Genta nih, sebagai pertanyaan penutup kita nih ya. Saya punya pertanyaan Kak, apakah sebaiknya pendidikan kreatif dirancang untuk menyentuh aspek emosional, kognitif, dan motorik secara bersamaan, guna meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka, atau justru lebih efektif jika difokuskan terlebih dahulu pada salah satu aspek secara bertahap sesuai kebutuhan anak. Silakan, Bu. ya, oke. Salam kenal Kak Genta. Ini sesama anak psikologi ya, jadi senang juga bertemu di sini. Sebenarnya biasanya nih Kak Genta memang kalau dalam membuat em, materi atau dalam membuat kurikulum buat anak ABK tuh biasanya memang aspek
perkembangannya tuh selalu ada keterkaitannya sih Kak gitu. Jadi misalnya contohnya satu kegiatan nih, misalnya tadi menggambar gitu ya. Menggambar itu kan kegiatan menggambarnya pasti udah nyasar cukup banyak aspek perkembangan ya. Misalnya dari motorik halus, dia dilatih untuk bergerak. Dari sisi kognitif, misalnya kita mulai kenalin warna. Ini kita bisa pakai warna ini gitu ya. Terus misalnya dari sisi sosio-emosional, udah mulai belajar bahwa kalau ternyata garisnya keluar nggak sesuai kepengenan dia, gimana cara dia ngeregulasi amarahnya supaya nggak meluap-luap gitu. Jadi sebenarnya dari satu kegiatan itu biasanya udah nyasar banyak banget aspek perkembangan sebenarnya gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalamanku sih biasanya satu aktivitas itu udah bisa langsung memenuhi kok beberapa capaian yang mau kita capai gitu ya. Jadi sebenarnya selama memang aktivitas itu sudah memenuhi apa yang kita pengenin kayak tadi ya, tujuannya misalnya mau meningkatkan kemandirian sama kepercayaan diri mereka dulu nih. Walaupun misalnya fokusnya memang ke sana, tapi biasanya aspek-aspek lain pun akan terbantu juga. Misalnya dari tadi dengan berlatih main alat musik misalnya gitu ya. Mungkin memang pengen ngembangin kemampuan kepercayaan dirinya nih untuk tampil di depan orang lain. Tapi pasti dari kemampuan kognitif, kemampuan menangkap instruksi, kemampuan mengingat chord misalnya, kemampuan untuk sabar menunggu giliran itu kan udah kebentuk juga ya. Jadi biasanya saling melengkapi gitu. Paling yang menjadi fokus itu adalah lebih ke tujuan pembelajarannya dulu secara umum, prioritasnya yang mana. Walaupun memang aspek-aspek yang lain itu pasti lebih mengikuti gitu. Nah, tujuan ini biasanya disesuaikan juga dengan waktu yang kita punya, sumber daya yang kita punya ya. Karena waktu juga salah satu sumber daya. Sumber daya itu maksudnya dari sisi orangnya, nanti siapa yang mau ngehandle? Karena beda nih kalau kalau kita ngerjain sendiri sama kita punya tim. Resource-nya beda. Waktunya, kita punya waktu berapa lama nih untuk berinteraksi sama mereka. Lokasinya di mana? Apakah cukup nyaman, cukup besar untuk mereka beraktivitas atau kecil yang bentuknya tuh di kursi dan meja, misalnya gitu ya. Karena sumber daya ini tuh menentukan juga kita prioritasnya mau ngapain dulu. Misalnya kalau kegiatan yang kemandirian, biasanya kan butuh lebih banyak waktu ya, lebih butuh banyak paparan gitu, butuh banyak kesempatan, sesinya lebih panjang. Kalau ternyata memungkinkan, boleh banget difokuskan ke sana. Tapi kalau misalnya ternyata oh cuma sedikit, orangnya cuma aku doang gitu ya, belum ada tim yang besar. Mungkin dari segi budget juga fasilitas untuk ngebeliin toolsnya juga masih terbatas gitu. Mungkin kita bisa pilih juga yang memang sesuai sama resource-nya kita gitu. Tapi secara prinsip sih intinya semuanya bisa dipilih berdasarkan prioritas tadi sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Tapi pasti akan ngebantu area lain juga untuk tersimulasi. Jadi nggak cuma satu area itu aja sih yang tersimulasi biasanya. Gitu. Oke, terima kasih. Kembali, Hmm. eh, Kak Genta. Oke, baik. Ya, itu tadi adalah pertanyaan penutup, begitu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena kita sudah sampai di penghujung waktu, seperti itu ya. Jadi, eh, webinar saya akhiri. Terima kasih banyak untuk Mbak Ocha yang sudah memberikan ilmu gitu ya kepada kita semua di sini. Semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Ocha itu menjadi ilmu dan inspirasi untuk kita semua gitu ya, mendampingi teman-teman, anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus supaya nanti kemandirian dan kepercayaan diri mereka itu semakin meningkat dan semakin hebat begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa untuk isi form feedback supaya nanti Senin kami bisa share untuk materi presentasi dan live recording. Untuk itu saya Pandu mewakili AD Eksklusif mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu dan tim IDS, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih.